Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azania Ranbe dengan NPM 20082601009. Di sini saya akan mempresentasikan isi esai saya atau mind map saya, yaitu yang berjudul tentang sistem saraf. Di sini saya remediasi blok Neuroscience and Locomotor. Nah, jadi yang pertama kita bahas dulu di mana fungsi saraf somatik dan motorik dan sensorik. Dia itu kalau saraf somatik dia itu berperan untuk membawa informasi motorik maupun sensorik dari atau ke dalam saraf pusat. Sistem saraf ini dia itu bekerja dalam kondisi sadar, di mana informasi dari otak akan disalurkan ke otot. Lalu respon dari otot akan disalurkan ke otak. Namun penjelasannya itu kayak seperti dibalikkan gitu. Nah, untuk saraf motorik tersebut di mana dia itu berfungsi untuk adanya pengiriman atau mengirimkan sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf motorik bawah melanjutkan sinyal yang dikirim dari otak ke seluruh saraf-saraf pada otot. Kemudian saraf sensorik, di mana di saraf sensorik itu adalah adanya penerimaan rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Hal ini memungkinkan otak untuk memberi respon yang sesuai terhadap rangsangan yang diberikannya. Kemudian, untuk struktur makrokopis dan mikrokopis dari SSP dan SST, di mana SSP ini sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kemudian untuk silindris panjang mengisi kanalis vertebralis. Pada setiap segmen keluar sepasang nervus spinalis. Nah, substansia grisea itu ada beberapa jenis, yaitu bentuk potongan seperti kupu-kupu, kemudian di tengahnya itu kanalis sentralis, lalu sel-sel neuron membentuk nukleus, ukuran neuron, kormu interior besar dan multipolar. Nah, untuk substansia alba, dia itu ada dua jenis, yaitu sulcus medianus dorsalis, kemudian sebagian besar itu serabut-serabut saraf yang memanjang, membentuk berkas yang menuju otak atau dari otot atau dari otak. Nah, kemudian bagian-bagian susunan fungsi saraf pada manusia, dia itu ada 3, yaitu dendrit, badan sel atau perikarion, kemudian akson atau neotrit. Nah, untuk si dendrit, di mana bagian dari badan sel yang berusaha atau adanya tonjolan sitoplasma berukuran relatif pendek dan bercabang. Kemudian berfungsi untuk meneruskan rangsangan dan reseptor menuju ke badan sel. Lalu, yang kedua, badan sel atau perikarion. Nah, di bagian neuron yang berfungsi menerima dan memproses rangsangan dari dendrit, muncullah si badan sel ini. Kegunaannya atau fungsinya itu untuk membantu proses metabolisme dan pertumbuhan si neuron. Nah, lalu untuk si akson atau neurit, dia itu merupakan tonjolan sitoplasma yang relatif panjang sekitar 1 mm sampai 1 mili. Kemudian fungsinya itu untuk meneruskan rangsangan dari si badan sel. Nah, kemudian untuk embriogenesis pada SSP dan SST ini, di mana sistem saraf ini berkembang dari jaringan embrionik yang disebut ektoderm, tanda pertama dan terjadinya perkembangan sistem saraf
adalah terbentuknya neural plate yang mulai dapat dilihat pada usia 16 hari. Perkembangan beberapa dari selanjutnya, terbentuklah parit atau cekungan pada neural plate sehingga terbentuklah si neural growth. Lalu pada usia 21 hari, perkembangan neural growth ini berkembang menjadi neural tube, di mana bagian rostal atau depan dari neural tube akan berkembang menjadi otak, sedangkan bagian belakang akan berkembang menjadi medula spinalis. Sedangkan sel-sel neural crest ini akan berkembang menjadi sistem saraf tepi. Nah, kemudian proses pembentukan sistem saraf manusia secara histologis, anatomis, dan fisiologis. Dari unsur penyusunan sistem saraf, yaitu ada neuron atau sel saraf, yaitu struktur dan fungsional sistem saraf, kemudian adanya sel body, pusat metabolisme, kemudian adanya dendrit sebagai penerima informasi rangsangan dan menghantarkan ke sel body. Lalu ada azon. Azon dia itu serabut saraf. Nah, selanjutnya malformasi dan anomali sistem saraf, di mana dia itu ada beberapa macam, yaitu defek neural tube, kemudian lipoma spinal, lalu spinal bifida, malformasi spilled cord, neural nephric case, kemudian penebalan filum terminal, myelocitokel, kemudian encephalocele. Kemudian untuk fungsi si SSP dan SST, kalau si SST dia itu berfungsi untuk memberikan informasi kepada sistem saraf pusat jika adanya atau terdapat rangsangan sehingga akan menyebabkan otot serta kelenjar melakukan respon. Kemudian SSP, di mana si SSP ini sistem saraf pusat berfungsi meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Nah, kemudian untuk si fisiologi sistem saraf, dia itu ada definisi. Nah, di definisi sistem organ yang berfungsi mengatur dan mengkoordinasi kegiatan tubuh, berespon dan mendeteksi terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Nah, untuk mempunyai ciri struktur tertentu yang membedakan dengan sel tubuh lainnya, pada bagian tengah neuron adanya serabut tipis menjulur akson. Melalui serabut inilah neuron melaksanakan isyarat ke dan dari otak serta sumsum tulang belakang. Isyarat disampaikan dari neuron ke neuron lainnya di sebelahnya melalui sinapsis. Pasokan energi untuk neuron berasal dari penguraian oksidatif glukosa dan benda-benda keton. Nah, kemudian saraf otonom dan somatik. Saraf otonom atau yang dikatakan saraf tidak sadar, dia itu menghubungkan pusat saraf dengan otot jantung, kemudian pembuluh darah, usus, dan kelenjar. Kemudian saraf somatik ini atau saraf tidak sadar terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. 12 pasang saraf otak akan menuju ke organ tubuh tertentu, misalnya hidung, mata, telinga, dan lidah. Berikut referensi yang saya gunakan. Yang pertama, sistem saraf perifer dalam Kamus Kesehatan, diarsipkan dari versi asli tanggal 2018, bulan 8 tanggal 20, tahun 2018, bulan 8 tanggal 20, diakses tanggal 18 Juni 2014. Kemudian yang kedua, Ilmu Bedah Saraf, Jakarta 2013,
halaman 451, ISBN 97897922647844, diakses tanggal 11 Februari 2023. Kemudian yang ketiga, Janet L. Stringer, Konsep Dasar Farmakologi Panduan untuk Mahasiswa Surabaya, atau Kamus Sistem Saraf Pusat dan Perifer, EGC, halaman 38, ISBN 979489158. Kemudian yang keempat, Sistem Saraf Pasang Saraf Kranial, diakses tanggal 18 Juni 2014. Mungkin cukup sekian isi presentasi mind map saya di blog Neuroscience and Locomotor. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.